Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, serta bersemangat. Oke, untuk hari ini, sebelum kita memulai pelajaran nih, mudah-mudahan anak-anak sudah menyiapkan diri sendiri di depan, di mana aja deh, mana cari tempat yang nyaman. Kemudian sudah menyiapkan alat-alat pembelajarannya untuk belajar hari ini, dan juga jangan lupa sarapan. Sudah selesai mandi dan rapi serta bersih ya Ananda. Baik, kali ini ya, hari ini nih kita akan belajar tentang apa ya? Coba kita lihat. Ya, kita akan belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini berkah ya. Baiklah, kita meluangkan waktu sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya. Terima kasih Ananda. Simak baik-baik ya video pembelajaran dari Ibu hari ini. Oke, kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kira-kira menurut kalian muatannya apa sih, muatan mata pelajaran untuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Iya, kita akan belajar tentang tema yang bermuatan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya, atau PKN. Nah, iya, masih tetap bersama Ibu di sini, Ibu Nur Faida sebagai wali kelas 5B ya, sebagai guru kelas kalian. Ada yang rindu nggak dengan Ibu nih? Kalau Ibu udah rindu sekali dengan kalian, ingin segera bertatap muka untuk mengajar kalian di kelas. Doakan ya nak ya, semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak dan secepatnya virus COVID-nya pergi dari muka bumi ini. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Ya, sebelum ke materi, kita bahas dulu, Ibu sampaikan kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini, yaitu pertama, memahami hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang akan kita pelajari. Kemudian untuk keterampilannya menjelaskan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa tujuan pembelajaran hari ini ya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, nanti setelah membaca teks, siswa atau kalian dapat menjelaskan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, nanti setelah baca teks terus dipahami, kalian akan dipandu melalui LK nanti untuk membuat jadwal kegiatan di rumah yang mencerminkan pengamalan dari tanggung jawab yang harus diketahui oleh orang tua. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita masuk ke materi anak-anak. Sudah siap semuanya ya? Oke. Ya, kita masuk ke materi. Apa sih itu hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Hak. Nah, yang pertama hak. Pengertian hak. Apa sih pengertian hak? Nah, pengertian hak dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dapat dikatakan sebagai kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Contohnya nih, kita lapar, kita punya hak untuk makan. Kita haus, kita punya hak untuk minum. Kita merasa ingin belajar sesuatu, kita punya hak untuk belajar. Nah, itulah hak ya. Jadi dengan kata lain, hak itu adalah tindakan ya, tindakan kita mutlak, itu benar-benar memang punya kita, tapi dengan syarat bersifat legal dan tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang 1945 dan Pancasila.
Selama kita melakukan hak kita, mendapatkan hak kita sesuai dengan undang-undang dan Pancasila, maka itu adalah hak kita. Tapi kalau di sini tidak legal, ya, tidak sah dan menyalahi aturan, menyalahi undang-undang dan Pancasila, artinya itu bukan hak, ya, bukan hak. Oke, selanjutnya, ya. Nah, supaya kalian lebih paham itu hak, kita akan ibu sendiri akan memberikan contoh di sini. Nah, yang pertama, di gambar pertama ini adalah gambar orang-orang yang sedang berdiskusi, ya, orang-orang yang sedang bekerja sama. Kalau di kelas kita bekerja kelompok. Nah, di situ ada bapak-bapak yang memakai jas biru. Itu kira-kira lagi apa ya? Iya, dia menunjukkan tangan ke atas. Nah, di sini ya contohnya adalah dia sedang mengemukakan pendapat dia. Oh, begini menurut saya, ya. Seperti contohnya kita kemarin pas mungkin di kelas 4 kemarin, ya. Kelas 4 kemarin mungkin dengan Ibu Sri disuruh kerja kelompok terus mengemukakan pendapat, ya. Kerja kelompok misalnya buat metamorfosis kupu-kupu, metamorfosis hewan. Nah, di situ kalian disuruh mengemukakan pendapat, lebih bagus kita hewannya kupu-kupu deh. Nah, seperti itu. Itu namanya mengemukakan pendapat, dan itu adalah contoh salah satu hak, yaitu hak berpendapat. Nah, dalam hak berpendapat ini kita memiliki adab, kita memiliki etika, yaitu disampaikan secara sopan dan santun, ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kita, aku maunya ini, kamu harus ikut, itu yang tidak boleh. Enak, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini, ya, gambar kedua ini adalah hak untuk belajar, memiliki atau mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di gambar ini kita lihat teman kita yang berkebutuhan khusus, ya, yaitu tunadaksa. Dia tidak bisa berjalannya pakai kursi roda. Nah, di sini dia punya hak belajar nggak? Punya, dan dia pun memiliki hak belajar yang setara dengan kita. Nah, ya, itu contoh hak pendidikan yang layak. Apapun dia mau bagaimanapun, dia tetap memiliki hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak, selama orang tua, keluarga kita sendirinya mampu, ya. Baik, selanjutnya. Nah, kira-kira apa yang mereka, ya? Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang sedang dilakukan oleh masyarakat yang umurnya 17 tahun ke atas, yaitu melaksanakan pemilu. Apa itu pemilu? Pemilu adalah pemilihan umum, biasanya untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian MPR, DPR dan sejenisnya, ya. Nah, untuk kalian yang di SD, kalian belum bisa untuk memilih. Kenapa? Karena hak kalian untuk memilih itu 17 tahun ke atas. Jadi sabar dulu, dan proses pemilihan ini bisa kita implementasikan atau diterapkan saat kita kemarin memilih ketua kelas, memilih pemimpin wakil ketua kelas atau perangkat kelas, ya. Kita kemarin melakukan voting sama seperti ini, ya. Itu hak kalian. Baik, selanjutnya ini adalah ada gambar seorang laki-laki dan bapak-bapak yang memakai ciri khas baju keagamaannya, ya. Ada yang memakai peci, ada yang memakai sorban, ada yang memakai baju pastur. Nah, apa sih kira-kira? Nah, ini adalah hak untuk beragama. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita terhadap orang lain, terhadap teman kita, tidak boleh, ya. Mereka punya hak sendiri menentukan agama mereka masing-masing selama agama itu mereka yakini, ya. Ini adalah hak, ya, yang ada di masyarakat. Selain itu
Ini yang tadi, mengembangkan pendapat, kemudian pendidikan yang layak, beragama, hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup kita punya atau memiliki hak untuk hidup, ya. Kita bukan hidup di zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa tidak boleh perempuan, anak bayi perempuan yang lahir, ya, maka akan dikubur hidup bayi laki-laki, ya, dikubur hidup. Artinya mereka tidak punya hak untuk hidup. Tapi kita hidup di zaman sekarang, kita memilih hak untuk hidup. Kemudian hak mengembangkan kebudayaan. Nah, mungkin kalian berasal dari suku Jawa, Padang, ya, ataupun suku-suku lain tinggal di Jambi nih. Bu, boleh nggak kami melestarikan kebudayaan kami? Boleh, nak, selama tidak melanggar adat istiadat yang kita tinggali, tempat yang kita tinggali, ya. Kemudian hak mendapatkan nilai dari guru, ini sebenarnya hak untuk di sekolah kalian sebagai murid. Hak tidak diperbudak, iya, artinya kita di rumah sebagai anak-anak kita punya haknya untuk bermain dan belajar. Jadi seandainya kalian diperbudak itu, misalnya kalian harus cuci piring, masak, sementara ayah ibunya tidak beraktivitas apa-apa, ya, itu tidak boleh, ya. Mencuci piring misalnya boleh ketika ibu sakit atau memang kesadaran kalian sendiri, ya. Kemudian hak lainnya itu banyak sekali, boleh nanti dibaca-baca bukunya, browsing di Google atau di media sosial lainnya, silakan, ya. Selanjutnya kita ke kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing individu. Kewajiban ini kita garis besari, kita tekankan pada kata harus. Jadi artinya kewajiban itu harus dilakukan, ya. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan kewajiban, kita dikatakan sebagai memiliki hutang yang belum dilunasi. Jadi itulah kewajiban. Contohnya, kalau kita puasa nih, saat puasa Ramadan kita tinggal, mungkin ada halangan sakit, ya, dan berhalangan untuk berpuasa. Nah, itu wajib bagi orang-orang yang masih bisa melakukan puasa untuk menggantinya. Itu adalah kewajiban. Jadi kewajiban di sini harus digarisbawahi adalah kata harus. Artinya harus dilakukan. Itu namanya kewajiban. Nah, kewajiban dalam masyarakat itu apa saja? Ini contohnya. Pertama, menaati peraturan lalu lintas. Nah, di lalu lintas ini ada 3 warna lampu, ada merah, kuning, dan hijau. Untuk merah, ya, untuk warna merah itu artinya kita tidak boleh berjalan, ya, harus mematuhi. Biasanya di persimpangan jalan. Kemudian kuning hati-hati dan hijau baru boleh berjalan. Kemudian di dalam di simpang jalan yang tempat kita ada rambu-rambu lalu lintas itu memiliki kotak warna merah yang biasa disebut dengan red zone atau zona merah. Nah, zona merah ini untuk siapa? Untuk pengendara roda 2. Artinya kalau roda 4 masuk di zona merah tersebut, dia akan kena tilang karena tidak menaati aturan, tidak menaati kewajiban, ya. Yang kedua adalah mengikuti upacara. Nah, ini kita sudah lama sekali tidak melaksanakan upacara bendera, ya. Biasanya kita rutin lakukan setiap hari Senin. Yang ketiga yaitu membayar pajak. Ini biasanya dilakukan oleh orang tua kalian. Pajak bumi dan bangunan, pajak tempat tinggal kalian itu wajib pajak. Ada juga pajak kendaraan, ya. Ini salah satu kewajiban. Kemudian yang keempat, orang yang lagi bergotong royong membersihkan lingkungan. Ini adalah kewajiban peduli dan menjaga lingkungan. Ini salah satu kewajiban
di dalam masyarakat ya. Contoh lainnya boleh kalian cari sendiri atau tanya kakaknya, boleh tanya orang tuanya, diskusi di rumah, silakan nak ya. Bu, apa saja sih Bu selain keempat ini? Ada banyak sekali ya. Boleh dibuka buku-buku yang berkaitan dengan kewajiban ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita ke tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab ya? Apa sih tanggung jawab? Mungkin sering ya kalian dengar, kamu harus tanggung jawab, kamu harus tanggung jawab. Nah, apa sih tanggung jawab? Nah, kita perhatikan. Tanggung jawab adalah kesadaran akan tingkah laku. Nah, kesadaran apa yang sengaja maupun yang tidak disengaja kita lakukan ya. Dengan kata lain, tanggung jawab itu adalah sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban ya. Jadi saat kita melakukan kewajiban tanpa disuruh, tanpa diingetin lagi sama orang tua atau teman, itu artinya kalian sudah melakukan tanggung jawab. Udah keren hidup kalian ya. Contohnya nih, kalau udah makan, sebagai kesadaran diri kalian cuci piring sendiri, cuci piring kalian, bekas makan kalian, itu salah satu bentuk tanggung jawab. Dan keren ya, anak seperti adalah anak-anak yang keren, yang sudah dikasih tugas bu gurunya terus dikerjakan tanpa disuruh ayah sama ibunya, itu paling keren ya. Itu artinya kalian sudah bertanggung jawab dari sejak dini. Baik, nah ini contoh tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap Tuhan, contohnya sholat, atau bagi yang non muslim mungkin ke pura, ke wihara, ke gereja ya. Nah, itu salah satu tanggung jawab terhadap Tuhan. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya kita punya amandel nih, karena sudah tahu tanggung jawab kita terhadap diri kita supaya tidak sakit ya kan, kita tidak makan makanan yang mengandung MSG berlebihan ya. Kemudian tidak minum es misalnya ya. Itu salah satu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga, contohnya saling menyayangi terhadap saudara di rumah, saling menghormati dan menghargai terhadap ayah dan ibu. Itu salah satu tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Nah, tadi sudah dicontohin ya. Contohnya bergotong royong, lihat halaman kotor cepat dibersihkan tanpa harus diingatkan, tanpa harus disuruh. Itu artinya kalian sudah bertanggung jawab. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, ini cukup berat, tapi untuk seumuran kalian, apa sih Bu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara? Kalian belajar dengan tekun ya, belajar dengan tekun, belajar bersungguh-sungguh sebagai tanggung jawab kita ya terhadap bangsa dan negara. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang hak ya, kewajiban dan tanggung jawab. Manfaatnya apa sih? Satu, lebih dihargai oleh orang lain. Dengan tanggung jawab kalian lakukan, kalian lebih dihargai oleh orang lain. Kemudian yang kedua, memiliki ketelitian tinggi. Jadi kalau kita punya tanggung jawab melakukan sesuatu, kita pasti akan teliti mengerjakannya ya. Yang ketiga, akan lebih dipercaya orang lain. Pasti ya, kalau kita bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajiban kita, orang akan lebih percaya dengan kita. Yang terakhir adalah mendorong sukses. Nah, jadi kalian kalau yang mau sukses dengan cita-cita kalian sedari dini, kalian harus memiliki sikap tanggung jawab. Jadi tanggung jawab untuk belajar tanpa disuruh lagi, disiplin ya. Oke anak-anak, itulah materi kita hari ini. Semoga video dari ibu ini bisa membantu kalian memahami apa itu hak, apa itu kewajiban dan tanggung jawab. Nah, untuk LK-nya, lembar kerja yang harus kalian kerjakan di rumah, nanti ibu share di WA grup ya nak ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.